Liga Champions memasuki fase paling menentukan. Babak 16 besar siap menghadirkan duel panas antar tim terbaik Eropa, di mana satu momen bisa mengubah segalanya. Tanpa berlama-lama, inilah pembahasan pertandingan Liga Champions babak 16 besar. Pertandingan pembuka babak 16 besar mempertemukan Galatasaray dengan Liverpool. Galatasaray datang dengan kekuatan utama mereka, atmosfer kandang yang sangat menekan. Bermain di depan pendukung fanatik, mereka hampir selalu tampil agresif sejak menit awal, berani menekan dan mengandalkan duel fisik untuk merusak ritme lawan. Namun, masalah Galatasaray masih terletak pada transisi bertahan. Saat terlalu fokus menyerang, mereka kerap meninggalkan ruang di lini belakang. Celah inilah yang bisa menjadi titik lemah saat menghadapi Liverpool. Liverpool sendiri hadir dengan pengalaman Eropa yang sangat matang. Meski performa musim ini tidak selalu konsisten, identitas mereka tetap sama, tempo tinggi, pressing agresif, dan serangan balik cepat. The Reds tidak butuh banyak peluang untuk mencetak gol, karena kesalahan kecil lawan bisa langsung berujung hukuman. Laga ini diprediksi berjalan cepat dan keras. Galatasaray akan mencoba mencetak gol lebih dulu untuk memaksimalkan keunggulan kandang, sementara Liverpool cenderung bermain lebih sabar dan menunggu momen yang tepat. Gol pertama akan sangat menentukan arah pertandingan dan hasil leg pertama. Pertandingan selanjutnya mempertemukan Newcastle United dengan Barcelona, duel yang memperlihatkan benturan dua gaya bermain berbeda. Newcastle datang dengan kekuatan utama mereka, intensitas, fisik, dan tempo tinggi, terutama saat bermain di kandang sendiri. Tekanan sejak menit awal dan duel-duel keras akan menjadi senjata utama untuk mengganggu permainan lawan. Barcelona, di sisi lain, mengandalkan penguasaan bola dan kontrol tempo. Mereka tidak akan terpancing bermain terburu-buru, melainkan mencoba meredam agresivitas Newcastle lewat sirkulasi bola yang rapi. Tantangan terbesar Barcelona adalah keluar dari pressing tinggi tanpa kehilangan bola di area berbahaya. Laga ini sangat ditentukan oleh menit-menit awal pertandingan. Jika Newcastle mampu mencetak gol cepat, tekanan supporter dan momentum bisa membuat Barcelona kesulitan. Namun jika Barcelona berhasil menguasai tempo dan mematikan ritme permainan, Newcastle akan dipaksa bertahan lebih dalam. Pertandingan ini bukan soal siapa yang lebih dominan, melainkan siapa yang mampu memaksakan gaya bermainnya sendiri. Kesabaran Barcelona akan diuji oleh agresivitas Newcastle, dan hasil leg pertama bisa ditentukan oleh satu momen krusial saja. Pertandingan berikutnya mempertemukan Atletico Madrid dengan Tottenham Hotspur. Atletico Madrid dikenal dengan gaya bermain disiplin, solid, dan sangat pragmatis. Bermain di kandang, mereka akan lebih menunggu, menjaga kedalaman lini belakang, lalu menghukum lawan lewat serangan balik cepat. Tottenham datang dengan pendekatan yang lebih agresif. Spurs cenderung bermain dengan tempo cepat dan mengandalkan serangan langsung ke depan. Tantangan terbesar Tottenham dalam laga ini adalah kesabaran. Atletico sangat nyaman menghadapi tim yang terlalu terburu-buru dan sering memanfaatkan kesalahan kecil lawan. Laga ini kemungkinan berjalan ketat dan minim peluang bersih. Dan kesalahan posisi akan sangat menentukan. Jika Tottenham gagal memecah pertahanan Atletico, mereka bisa terjebak dalam permainan yang menguntungkan tuan rumah. Pertandingan ini bukan tentang penguasaan bola, tapi efektivitas dan disiplin. Tim yang mampu menjaga fokus sepanjang laga berpeluang besar membawa keuntungan di leg pertama. Pertandingan selanjutnya menghadirkan duel terbuka antara Atalanta dan Bayern Munchen. Atalanta dikenal sebagai tim yang berani bermain menyerang tanpa takut nama besar lawan. Mereka mengandalkan tempo cepat, pressing agresif, dan pergerakan tanpa bola yang intens untuk menciptakan peluang. Namun gaya bermain terbuka ini juga menjadi risiko besar saat menghadapi Bayern. Klub asal Jerman tersebut punya pengalaman, efektivitas, dan kualitas individu yang sangat tinggi. Bayern tidak membutuhkan banyak peluang untuk mencetak gol, karena mereka sangat klinis dalam memanfaatkan celah kecil di pertahanan lawan. Laga ini diprediksi berjalan cepat dan penuh peluang. Jika Atalanta terlalu tinggi garis pertahanannya, Bayern bisa menghukum lewat serangan balik mematikan. Sebaliknya, jika Bayern lengah menghadapi tekanan Atalanta, tuan rumah mampu menciptakan kejutan. Pertandingan ini kemungkinan menjadi salah satu laga paling menghibur di babak 16 besar. Siapa yang lebih efektif, bukan siapa yang lebih dominan, akan membawa keuntungan di leg pertama. Pertandingan selanjutnya mempertemukan Bayer Leverkusen dengan Arsenal dalam duel dua tim muda yang sama-sama bermain agresif. Leverkusen dikenal dengan transisi cepat dan keberanian menekan sejak area lawan, membuat mereka sering menciptakan peluang dari situasi terbuka. Arsenal datang dengan pendekatan yang lebih terstruktur. The Gunners mengandalkan penguasaan bola, pergerakan antar lini, dan kesabaran dalam membangun serangan. Tantangan Arsenal di laga ini adalah menjaga konsentrasi saat menghadapi pressing intens Leverkusen, terutama di lini tengah.
Pertandingan ini diprediksi berjalan terbuka dan penuh duel cepat. Jika Leverkusen mampu memaksakan tempo tinggi, Arsenal bisa berada dalam tekanan. Namun jika Arsenal berhasil mengontrol ritme permainan, mereka berpeluang mencuri hasil positif di leg pertama. Laga ini kemungkinan ditentukan oleh detail kecil dan efektivitas penyelesaian akhir. Siapa yang lebih tenang di momen krusial akan unggul dalam perburuan tiket ke perempat final. Pertandingan berikutnya mempertemukan PSG dengan Chelsea dalam duel penuh taktik. PSG datang dengan kekuatan utama di kecepatan dan kualitas individu di lini depan, yang membuat mereka berbahaya setiap kali menemukan ruang. Bermain di kandang, PSG cenderung mengambil inisiatif dan menekan sejak awal. Chelsea memilih pendekatan yang lebih disiplin. Mereka mengandalkan organisasi bertahan yang rapi dan transisi cepat, menunggu momen untuk menyerang balik. Tantangan Chelsea adalah menjaga fokus sepanjang laga, karena satu kesalahan kecil bisa langsung dimanfaatkan PSG. Laga ini diprediksi berjalan ketat dan minim ruang. PSG akan mencoba memecah pertahanan lewat kreativitas, sementara Chelsea berusaha mematikan tempo dan mencuri peluang dari situasi transisi. Gol pertama akan sangat menentukan, karena bisa mengubah pendekatan kedua tim. Pertandingan ini bukan soal dominasi penguasaan bola, melainkan ketenangan dan efektivitas di momen krusial. Tim yang lebih sabar dan rapi berpeluang membawa keunggulan di leg pertama. Pertandingan selanjutnya mempertemukan Both Glimt dengan Sporting, duel antara kuda hitam dan tim berpengalaman Eropa. Both Glimt dikenal dengan intensitas tinggi, permainan kolektif, dan keberanian menekan, terutama saat bermain di kandang yang sering menyulitkan tim tamu. Sporting datang dengan pendekatan yang lebih matang. Mereka mengandalkan kontrol tempo, organisasi permainan yang rapi, dan pengalaman di fase gugur. Tantangan Sporting adalah beradaptasi dengan kecepatan permainan dan kondisi laga yang biasanya tidak nyaman di kandang Both Glimt. Laga ini diprediksi berjalan cepat dan penuh duel. Jika Both Glimt mampu mencetak gol lebih dulu, tekanan bisa semakin besar bagi Sporting. Namun jika Sporting berhasil meredam agresivitas tuan rumah, mereka berpeluang membawa hasil positif ke leg kedua. Pertandingan ini sangat ditentukan oleh disiplin dan ketenangan. Tim yang mampu menjaga fokus sepanjang laga akan memiliki keunggulan penting dalam perebutan tiket ke perempat final. Pertandingan terakhir babak 16 besar langsung menyajikan duel kelas berat, Real Madrid melawan Manchester City. Ini adalah pertemuan dua kekuatan terbaik Eropa, di mana kualitas, taktik, dan mental juara benar-benar diuji. Real Madrid datang dengan status Raja Liga Champions. Mereka mungkin tidak selalu dominan dalam penguasaan bola, tetapi sangat mematikan dalam memanfaatkan momen. Pengalaman di laga besar dan ketenangan di situasi krusial menjadi senjata utama Madrid, terutama di fase gugur. Manchester City hadir dengan pendekatan yang sangat terstruktur. Mereka mengandalkan kontrol permainan, penguasaan bola, dan pressing terorganisir untuk menekan lawan secara perlahan. Tantangan City adalah menjaga konsentrasi penuh. Karena satu kesalahan kecil bisa langsung dihukum oleh Madrid, laga ini diprediksi berjalan ketat dan penuh perhitungan. Real Madrid akan menunggu momen yang tepat, sementara Manchester City berusaha mendikte tempo. Pertandingan ini bisa ditentukan oleh satu detail kecil, satu transisi cepat, atau satu keputusan di kotak penalti. Ini bukan sekadar pertandingan 16 besar, ini adalah pertarungan mental, reputasi, dan ambisi. Tim yang mampu menjaga fokus hingga menit akhir akan melangkah lebih dekat ke trofi paling prestisius di Eropa. Itulah pembahasan lengkap pada video kali ini. Jika kalian ingin terus mengikuti update dan analisis seputar dunia sepak bola, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan notifikasi, dan dukung kami agar tidak ketinggalan konten terbaru selanjutnya.